Biar kita ingit-ingit-ingitutan yang kerap dikatakan sebagai wartawan bodrek atau cuman tampang doang cari nama atau seperti itu, kembali ke ikhtiar kita. Jadi buat perusahaan gitu kayak gampang sekali gitu. Itu dia maksudnya. Ada cukup berdasarkan kekuatan dari Kemenkumham, media itu muncul gitu, bak jamur di musim hujan, karena ini kita masih dalam musim hujan ya. Baik, selamat sore Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di ruangan podcast kami di studio Warta Rinjani. Ya, baik, teman-teman pers, selamat ulang tahun, selamat hari jadi yang keberapa ini Bu? Ke-36. Ke-36. Ya, selamat Bu ya. Baik, pada hari ini kita akan berdiskusi Bu tentang bagaimana perkembangan pers khususnya di Kabupaten Lombok Timur. Baik Bu. Baik, ada beberapa pertanyaan ini Bu yang sudah saya siapkan melihat perkembangan pers di Lombok Timur yang sesuai dengan masanya tentunya. Baik, ini kira-kira gimana sih progres peranan pers di Lombok Timur pada masa pandemi ini, Bu? Kalau kita berbicara pandemi, progres perkembangan, saya melihat akses informasi atau keterbukaan terhadap pers itu sangat dibuka seluas-luasnya oleh. Dalam hal ini kita berbicara pemerintah ya, tidak ada hal-hal yang ditutupi, pers dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik tanpa terhalangi gitu. Jadi saya melihat perkembangan pers di Lombok Timur sudah cukup baik dan kondusif. Kondusif, oke, luar biasa ya. Berarti sejauh ini peranan pers terkait dengan ya sosialisasi terkait COVID lah di Lombok Timur ini sudah maksimal ya Bu ya? Karena keberadaan pers itu juga dilibatkan oleh pemerintah yang saya lihat untuk mengedukasi masyarakat terkait bagaimana pencegahan COVID-19 di Kabupaten Lombok Timur. Terus wartawan juga dapat mengakses informasi seluas-luasnya terhadap penyebaran COVID, bebas mewawancara siapa saja, pemerintah terbuka terhadap semua akses informasi itu. Jadi saya melihat itu sangat baik menurut saya. Berarti sejauh ini sudah merupakan satu kemajuan pers lah. Iya, karena yang intinya adalah tugas pers dalam mengakses informasi, keterbukaan terhadap informasi yang seluas-luasnya terhadap pers itu tidak ada yang saya lihat ditutup-tutupi. Saya lihat seperti itu. Iya. Baik, melihat perkembangan pers saat ini yang tentunya peranan pers sangat penting di masa pandemi ini. Artinya akses informasi masyarakat butuhkan. Nah, namun terkait dengan vaksin ini, kenapa pers di Lombok Timur tidak menjadi prioritas vaksin, tidak seperti nakes lah misal begitu. Baik, saya pikir tidak hanya di Lombok Timur ya. Kini karena kasusnya menasional, pertimbangan siapa yang diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin tentu lebih kepada kebijakan pemerintah. Tapi dalam momen Hari Pers Nasional ini kami juga mendorong pers juga menjadi salah satu yang diprioritaskan, dan pemberian vaksin terhadap pers itu tidak terlalu lama, dalam jangka yang tidak terlalu lama. Karena apa? Pers sebagai pewarta berita itu sangat rentan terpapar COVID, meskipun kita akui di Lombok Timur ini kasus pers yang terpapar COVID itu sangat kecil, bahkan mungkin belum kita temukan kasusnya, tidak seperti di daerah lain. Iya, bahkan tidak ada Bu ya? Iya, bahkan tidak ada. Belum ada. Ya, alhamdulillah saja ini. Tidak ada. Ya, semoga saja. Ya, artinya semoga ini merupakan satu hidayah lah buat teman-teman dari satu anugerah dari Tuhan yang mungkin karena peranan teman-teman yang begitu penting sehingga ya alhamdulillah ya sampai sejauh ini meskipun akses informasi tetap lancar dan ya teman-teman tidak ada yang terpapar COVID. Kita berharap juga seperti itu karena pers ketika pandemi COVID ini masuk khususnya di Kabupaten Lombok Timur, wartawan dilengkapi APD, menggunakan masker, dibagikan hand sanitizer. Nah, kita berharap vaksinasi ini juga menjadi bagian dari prioritas yang diberikan kepada
para pers yang bertugas di Kabupaten Lombok Timur ini khususnya. Iya, nah berbicara tentang COVID, perhatian pemerintah terhadap teman-teman pers sejauh ini terkait COVID ini, bagaimana ya? Apakah mereka secara rutin diperiksa? Bagaimana nih perhatian pemerintah terhadap teman-teman pers sejauh ini? Ya, kalau dalam konteks periksa, saya rasa hak warga negara itu sama ya, saya melihat, termasuk tidak terkecuali terhadap pers. Hal ini kita buktikan dari beberapa kali kemarin, beberapa waktu yang lalu PWI Lombok Timur menjalani uji kompetensi wartawan. Salah satu syarat yang yang ditetapkan dalam UKW itu adalah bagaimana dia harus melakukan swab gitu di situ, dan tim gugus tugas membuka peluang sebesar-besarnya terhadap pers gitu, bahkan kami difasilitasi. Itu satu. Kalau kita berbicara tentang perhatian dari apa lagi gitu, dari akses informasi seperti yang saya bilang tadi, tidak ada hal yang ditutup-tutupi oleh pemerintah terhadap tugas jurnalistik itu. Jadi saya rasa itu lebih kepada bentuk perhatian sesuai dengan tugas dari fungsi pers itu sendiri. Oke, berarti di Lombok Timur sudah sangat maksimal. Nah, belakangan ini kan kita bicara ulang tahun pers, hari jadinya pers lah. Belakangan di beberapa media, untungnya khususnya di Lombok Timur, banyak status-status di media sosial yang mempertanyakan kenapa sangat minim sekali perhatian pemerintah terhadap kalangan pers di Lombok Timur. Bagaimana pendapat Ibu terkait itu? Kalau ada status atau konten-konten di media sosial yang mengatakan minimnya perhatian pemerintah terhadap pers, saya rasa itu opini pribadi ya. Kalau melihat konteksnya seperti keterbukaan informasi, saya pikir itu semua sudah dilakukan oleh pemerintah. Dan juga kita harus fair melihat apa-apa ini gitu. Perhatian pemerintah yang seperti apakah dalam bentuk bantuan, ataukah dalam bentuk modal, atau seperti apa? Karena orang, mohon maaf, ketika orang beropini itu ketika bantuan itu tidak diberikan langsung oleh, mohon maaf, tanda kutip ini bukan tanda kutip, dalam hal ini Pak Bupati atau Wakil Bupati atau seorang sekda, itu dikatakan pemerintah tidak perhatian. Misalnya dia mendapatkan ketika dia melakukan sebuah kegiatan apa, dia mendapatkan di OPD, tapi mereka lupa OPD itu siapa, pembantunya Bupati, Wakil Bupati, dan mereka adalah bagian dari pemerintah. Jadi kita harus luruskan dulu perhatian dalam konteks apa yang dimaksudkan gitu. Kalau sekedar untuk menurut saya wajar-wajar saja orang beropini di media sosial. Berarti ya kita mikirnya logis aja, realita gitu kan. Sejauh ini perhatian pemerintah, tentunya pemerintah Lombok Timur sudah memperhatikan bagaimana perkembangan pers kita. Ya apalagi ya di Lombok Timur, ya kita sama-sama tahu pemerintah daerah Lombok Timur itu punya TV. Tentunya di kalangan akses informasi pers, pemerintah Lombok Timur sudah sedikit terbuka ya Bu ya. Nah, berbicara ini kita lebih jauh lagi Bu, terkait dengan perkembangan pers. Artinya era 4.0, kita udah masuk di era 4.0, perkembangan informasi lebih cepat dengan akses internet tentunya. Nah, sekarang ini berkembang, beredar beberapa akun website media informasi. Nah, sejauh ini apakah itu sudah ditertibkan atau memang ada regulasi yang untuk mengatur itu semua sejauh ini? Iya, yang menertibkan akun-akun itu terkait perkembangan, misalnya ada tiba-tiba sebuah perusahaan pers berdiri sendiri, terutama yang paling cepat perkembangannya itu mungkin seperti media online ya. Ini tentu tetap dalam pengawasan Dewan Pers, nanti yang akan dibantu oleh Kominfo untuk menertibkan itu, sehingga terkesan kita membangun opini dengan serta-merta membuat perusahaan gitu kayak gampang sekali gitu. Itu dia ada cukup berdasarkan kekuatan dari Kemenkumham, media itu muncul gitu, Pak jamur di musim hujan, karena ini kita masih dalam musim hujan ya. Tapi kita berharap semua ini tidak luput dari pengawasan Dewan Pers. Nah, inilah kita mengharapkan itu dari bagaimana media-media ini ditertibkan gitu, visi misinya, ikhtiarnya, sehingga dia tidak menjadi ujaran kebencian, menjadi media sebagai ujaran kebencian, penyebar berita hoax dan sebagainya, atau berdasarkan kepentingan-kepentingan tertentu. Kita berharap seperti itu. Ya, kita banyak sekali terjadi. Bahkan di beberapa media yang taruhlah di kemarin-kemarin ini
banyak media yang, mohon maaf Bu, ini di pers ya, yang kejar rating, kemudian menggunakan salah satu judul mainstream. Artinya apa? Dari ini kita berbicara peranan ya. Iya. Peranan teman-teman pers sudah seharusnya kita sama-sama mengedukasi. Nah, di dalam pers sendiri tidak adakah satu ya taruhlah, karena pers ini adalah profesi. Iya. Tidak adakah satu sertifikasi profesi Iya. mungkin untuk teman-teman? Benar sekali itu Bung. Itulah pentingnya di dalam pers itu, dari amanat Dewan Pers perlu seorang wartawan itu melakukan atau mengikuti uji kompetensi wartawan. Iya. Jadi wartawan itu seperti halnya guru, tenaga kesehatan, dia harus berkompeten sebenarnya di dalam profesinya. Ada petunjuk dari Dewan Pers bahwa untuk yang seperti mengantisipasi seperti apa yang Bung katakan tadi itu, ada petunjuk dari Dewan Pers itu, bahkan seorang narasumber itu boleh dia menolak diwawancarai oleh oknum wartawan yang dianggap tidak memiliki tidak berkompeten. Artinya belum mengantongi surat uji kompetensi. Tapi memang aturan itu belum kita bisa terapkan maksimal di Lombok Timur, karena dibanding dengan jumlah pers yang ada di Lombok Timur dengan wartawan yang sudah ber-UKW memang sangat kecil. Kemarin kami PWI Lombok Timur melakukan UKW itu, kami hanya mampu meng-UKW-kan 18 orang. Tapi alhamdulillah dari upaya dan kerja keras tersebut dan didukung penuh oleh pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Lombok Timur tercatat berprestasi meluluskan 100% wartawannya yang mengikuti UKW tersebut, dibanding dengan UKW di daerah lain yang hanya mencapai kelulusan 90%. Nah, kita berharap bagaimana wartawan itu berkompeten, menjalankan kode etik dengan baik, taat terhadap Dewan Pers itu kita aplikasikan dia dengan memberikan ruang untuk melakukan UKW itu, sehingga tidak ada lagi kita dengar wartawan yang tidak berkompeten, menghasilkan karya jurnalis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, bahkan cenderung mengarah ke hoax. Ya. Kita berharap seperti itu. Ya memang sejauh ini ya kita di Lombok Timur ya, di beberapa statistik media itu memang sangat padat sekali intensitas pers di Lombok Timur. Artinya apa? Ini akan mengkhawatirkan itu loh. Artinya sebuah informasi, artinya kan masyarakat tidak memiliki standar pemahaman untuk meneliti apakah ini penulis sudah terlisensi atau tidak gitu loh. Nah ini bagaimana langkah kita ke depan? Artinya bagaimana kita mendorong pemerintah untuk segera ini bagaimana untuk menertibkan ini langkah-langkah konkret yang harus dilakukan? Kami di PWI Lombok Timur, kebetulan saya dipercayakan sebagai Ketua PWI Lombok Timur saat ini, akan terus melakukan edukasi tersebut terhadap terutama para insan pers yang ada di Lombok Timur. Mungkin ke depan kita akan semakin menggalakkan pelatihan-pelatihan jurnalistik. Sebenarnya pelatihan jurnalistik ini juga sudah dilakukan oleh teman-teman pers yang tergabung dalam Forum Jurnalis Lombok Timur. Jadi setiap bulan itu selalu ada edukasi tentang kode etik, jurnalis, teknik wawancara dan sebagainya. Cuman dia menjadi tidak maksimal, mungkin kembali lagi bagaimana kembali ke ikhtiar masing-masing kita. Niat kita menjadi wartawan itu apa sih? Apakah kita ingin karena kita cinta sama profesi kita, atau sekedar kita ingin tingkit-tingkitan yang kerap dikatakan sebagai wartawan bodrek, atau cuman tampang doang cari nama, atau seperti itu. Kembali ke ikhtiar kita. Jadi pers yang bertanggung jawab adalah pers yang tidak bosan belajar, paham kode etik, dan menaati aturan Dewan Pers. Saya kira itu garis kuncinya. Garis besarnya ya. Ya. Nah, ini untuk teman-teman pers. Ya. Nah, sekarang untuk masyarakatnya. Artinya taruhlah Bu, mohon maaf nih, indeks minat baca kita sangat jauh loh, sangat rendah sekali di Lombok Timur. Nah, bagaimana nih sekarang teman-teman pers? Tentunya bagaimana mengkampanyekan minat baca kepada masyarakat ya agar informasi yang dituangkan oleh teman-teman pers itu sampai secara maksimal kepada masyarakat. Tidak adakah sosialisasi? Iya, kalau masyarakat ya kita harapkan masyarakat itu bisa memilah dan memilih informasi dengan baik ya. Jangan terjebak sama berita hoax, berita bohong, dan jangan ikut-ikut menggeret opini ke hal-hal yang bersifat negatif gitu. Yang intinya kembali ke tanggung jawab moral kita lah. Karena landasan pers di dalam bekerja juga dia harus
memegang 3 prinsip itu. Kecerdasan spiritualnya harus ada, kecerdasan emosional juga harus ada, dan kecerdasan intelektual juga harus ada di situ. Nah, pers di sini tidak hanya dia menjadi pewarta atau penyampai informasi, menulis berita, tapi juga dia harus punya tanggung jawab moral kepada publik dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Dan siap. dia juga harus punya prinsip mengedukasi. Iya. Itikat personal ya, Iya. kekuatan personalnya harus benar-benar Iya, kuat. benar Luar sekali. biasa. Terima kasih nih, pesannya luar biasa, Bu. Nah, berbicara pers lagi. Iya. Pers itu erat sekali hubungannya dengan humas tentunya di pemerintahan, di pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur. Nah, sejauh ini hubungan pers Lombok Timur dengan teman-teman humas sejauh ini sudah sangat maksimal atau bagaimana, Bu? Saya melihat sangat maksimal, karena maksimal, apa ya, sosok humas bagaimana dia merangkul pers ini sangat luar biasa. Dari penyajian konten-konten yang dia bagikan melalui share berita dan informasi itu sudah sangat baik. Akses informasi apa yang kebutuhan para jurnalis di Lombok Timur untuk dijembatani, dikomunikasikan dengan pemerintah juga saya lihat sudah berjalan sangat baik. Komunikasi sangat baik, Iya. interaksinya ya. Iya, intinya apa-apa ini komunikasi. Kalau komunikasi mandek, maka kita akan berprasangka, dan itu menjadi hal yang sangat tidak baik gitu. Iya. Sudah sangat, integritasnya sudah sangat ini ya, sudah berjalan benar. baik lah. Udah sangat terintegrasi dengan semua pihak terkait dengan kecepatan informasi, transparansi informasi kepada masyarakat. Baik, gimana nih di ulang tahun yang ke 36 Iya. pers? Bagaimana harapan Ibu kepada teman-teman para penulis? Harapan saya kepada teman-teman insan pers itu, kembali saya katakan tadi, tingkatkan pengetahuan, jangan mudah bosan untuk belajar, taati kode etik dan taati peraturan Dewan Pers. Jadi mari bekerja dengan sangat profesional dan tidak menyebar berita hoax. Dari ajas perimbangan dalam penulisan itu menjadi sangat penting untuk memberikan sebuah informasi kepada masyarakat. Ya, tentunya berarti kata kuncinya di sana. Iya. Kembali kepada pesan moral. Iya. Pesan moral personal, bagaimana sikap kita terhadap apa yang kita lakukan dan bagaimana cara kita mempertanggungjawabkannya. Iya, benar. Baik, terima kasih sekali Mbak sudah hadir di ruang studio kami, di podcast kami. Terima kasih. Dan semoga tidak bosan-bosannya untuk tetap hadir. Baik, kita tunggu undangan berikutnya. Oke, terima kasih Mbak. Sekian teman-teman Warta Rinjani, podcast hari ini semoga bermanfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.